Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di pelajaran desain grafis percetakan. Hari ini kita masuk ke bab 2, yaitu mengenai ilustrasi. Oke, kita langsung masuk aja yuk ke pembahasannya. Tema kita hari ini adalah menggambar ilustrasi dan sketsa. Pertama-tama, kalian harus mengetahui apa saja kompetensi inti serta kompetensi dasar yang akan dikerjakan pada semester ini. Oke, pada bagian pertama ada memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja multimedia. Yang nomor 4 ada melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat informasi dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang multimedia. Pada kompetensi dasar, di bagian 3.3 ada menerapkan prinsip gambar sketsa dan ilustrasi. Pada 3.4 ada menerapkan prinsip gambar bentuk dan perspektif. Pada bagian 4.3 ada menggambar sketsa dan ilustrasi, dan pada bagian 4.4 ada menggambar bentuk dan perspektif. Oke, tadi itu adalah kompetensi inti serta kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada bab 2. Baik, kita masuk ke materi. Pada bagian A besar ada menggambar sketsa dan ilustrasi. Ilustrasi merupakan salah satu wujud dari media komunikasi visual yang dapat diserap oleh indera penglihatan. Bagian 1, menggambar sketsa. Pengertian sketsa secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, dari kata shadies extempore. Kemudian diadopsi ke bahasa Inggris yang berarti sketch. Persamaan arti kata sketsa antara lain coretan, gambar, ilustrasi, buram, coret, rencana, draft, konsep, skenario, dan reka bentuk. Sketsa adalah gambar yang kasar dan ringkas, ataupun gambaran garis besarnya dari suatu gambar atau lukisan yang belum selesai. Sketsa bersifat sementara yang biasanya dibuat di kertas maupun di kanvas. Ini dapat membantu keterampilan serta untuk meminimalkan kesalahan. Menggambar atau membuat sketsa pada dasarnya adalah menarik garis dengan spontan menggunakan tangan bebas atau yang biasa disebut dengan freehand, tanpa menggunakan alat bantu seperti mistar, jangka, atau yang lainnya. Pada bagian A besar ada fungsi dari sketsa. Semua bidang dalam seni rupa, baik seni rupa murni lukis patung, atau seni grafis, seni terapan, desain grafis, arsitek, perancang busana, tidak lepas dari suatu kegiatan perancangan visual. Dalam hal ini, sketsa menjadi hal yang tepat dilakukan. Berikut ada beberapa fungsi dari sketsa. Yang pertama ada seni murni. Seni murni merupakan seni yang hanya mengandung estetika tanpa melihat fungsi atau kegunaannya. Nomor 2 ada seni terapan. Gambar sketsa dijadikan sebagai sarana eksplorasi sekaligus sebagai komunikasi awal untuk perancang yang biasa disebut dengan orang yang menggambar atau orang lain, baik itu pemesan maupun orang yang akan dipercaya sebagai pelaksana untuk merealisasikan produknya. Pada nomor 3 ada busana. Sketsa juga dimanfaatkan oleh para perancang busana. Mereka melakukan beberapa eksplorasi sketsa beberapa kali untuk mendapatkan sebuah rancangan yang dapat memuaskan selera pemakainya. Pada nomor 4 ada arsitek. Perancangan awal sebuah bangunan memanfaatkan sebagai sketsa media eksplorasi.
Nah, untuk arsitek sebenarnya menggambar sketsa ini sangat penting karena untuk mengurangi kesalahan yang akan dibuat. Kemudian pada nomor 5 ada teknologi. Pemanfaatan media sketsa dalam teknologi biasanya untuk perancangan sebuah produk. Jadi, biasanya orang-orang melakukan desain sebuah produk itu tidak langsung menggunakan atau meluapkannya ke dalam sebuah desain grafis, melainkan melalui sebuah coretan-coretan. Nah, coretan-coretan ini biasanya dilakukan di atas kertas sebagai bayangan apa yang akan mereka gambar, lalu menuangkannya ke dalam sebuah desain grafis. Pada nomor 6 ada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan juga banyak memanfaatkan media sketsa untuk penelitian ilmiah. Nomor 7 ada pendidikan. Media sketsa merupakan alternatif yang efektif dan efisien dalam proses pembelajaran karena dapat dibuat oleh pengajar sendiri secara langsung dan cepat. Di nomor 2 ada menggambar ilustrasi. Ilustrasi berasal dari bahasa Latin atau yang biasa disebut dengan illustrate, yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Dengan demikian, gambar ilustrasi diartikan sebagai gambar yang bersifat sekaligus berfungsi untuk menerangkan sesuatu peristiwa. Gambar ilustrasi merupakan karya seni rupa dua dimensi yang bertujuan untuk memperjelas suatu pengertian. Pengertian ilustrasi yaitu adalah visualisasi dari suatu tulisan menggunakan teknik drawing, fotografi, lukisan, ataupun dengan teknik seni rupa lainnya yang lebih mengutamakan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud dan bentuk. Ilustrasi menjadi unsur yang paling penting karena dianggap sebagai bahasa universal yang dapat menembus rintangan yang dilakukan oleh perbedaan kata-kata. Ayo, di sini ada yang pernah dengar ilustrasi nggak? Biasanya ilustrasi selalu muncul pada sebuah contoh penggambaran sebuah peristiwa. Misalnya ada seseorang atau ada beberapa orang yang mempraktekkan sebuah kejadian, misalnya kecelakaan. Nah, orang yang memperagakan tadi bisa disebut juga sebagai ilustrasi atau peragaan ulang gambar orang kecelakaan tadi. Pada bagian A ada objek. Objek ilustrasi dalam grafis komunikasi visual sangat dominan karena orang akan lebih mudah tertarik pada unsur ini. Informasi yang disampaikan tidak mengena, salah sasaran, atau audiens enggan memperhatikan disebabkan oleh kurang menariknya objek yang ditampilkan dalam ilustrasi. Objek juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada benda. Dalam media grafis komunikasi, gambar benda sering ditampilkan sebagai latar belakang atau background untuk mempertegas informasi yang disampaikan. Nomor 2 ada manusia. Menggambar manusia tidak jauh berbeda dengan menggambar berbagai sarana yang ada di sekeliling, seperti meja, kursi, atau ruangan-ruangan yang berhubungan dengan kita, yaitu proporsi atau ukuran bandingan. Nomor 3 ada wajah. Tampilan close up bermaksud agar audiens lebih terfokus pada informasi yang disampaikan melalui objek. Seperti gambar di samping dari sebuah rancangan kecil, kemudian sudah mulai terbentuk gambar. Gambar yang ketiga ada mulai terbentuk mata, hidung, serta bibir. Di bagian gambar nomor 4 sudah hampir sempurna. Dan finishingnya pada nomor 5, rambut sudah berwarna, kemudian raut wajah sudah berbentuk. Seperti siapa ya contoh gambar yang saya maksud? Pada nomor 4 ada binatang. Binatang agar memberi kesan hidup, gambar binatang harus memperlihatkan gerakan-gerakan tubuh binatang.
Yang nomor 5 ada suasana. Dalam dunia fotografi, menangkap objek suasana atau momen merupakan hal yang sangat sulit karena hadir sekali pada tepat tempat dan waktu yang tertentu. Nah, mengapa momen itu atau suasana itu sangat berharga? Karena tidak akan pernah terulang lagi hal yang sama atau momen yang sama pada waktu yang kedua kali. Nomor 6 ada motif. Motif adalah suatu corak hiasan yang terungkap sebagai ekspresi jiwa atau gagasan manusia terhadap keindahan atau pemenuhan kebutuhan lain yang bersifat budaya. Oke, pada motif yang saya berikan di sini ada contohnya seperti gambar sebuah batik. Nah, gambar ini masuk ke dalam bagian dari motif. Lanjut di bagian B ada pewarnaan. Menggambar merupakan cara spontan untuk menyampaikan pandangan atau pesan Anda terhadap dunia sekitar. Berikut beberapa jenis pewarnaan yang dapat digunakan dalam menggambar ilustrasi. Yang pertama ada krayon, ada pastel minyak, cat air, akrilik, dan juga cat minyak. Nah, kira-kira dari kalian yang mana ya yang lebih mudah digunakan untuk menggambar sebuah ilustrasi? Pastinya sebelum kalian menggambar ilustrasi, ada baiknya kalian melakukan yang namanya penggambaran sketsa agar gambar terlihat lebih bagus dan sempurna sehingga mengurangi adanya kesalahan pada proses menggambar. Nah, itu tadi sekilas mengenai apa itu menggambar ilustrasi dan juga menggambar sketsa. Kira-kira dari kalian ada pertanyaan? Silahkan langsung tanyakan kepada saya, baik menulis di kolom komentar ataupun langsung chat personal kepada saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Jangan lupa like videonya dan juga komen, subscribe channel YouTube kita. Wassalamualaikum.